Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatutika Madda. Di sini saya akan menjelaskan manajemen kelas dengan materi pembinaan disiplin dan perilaku anak. Pengertian disiplin menurut John Wiesenthal 2016 mendefinisikan disiplin sebagai kemampuan siswa untuk mengontrol perilaku mereka sendiri agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam lingkungan pembelajaran. Disiplin dalam pembelajaran di kelas mengacu pada kondisi di mana siswa mampu mengendalikan perilaku mereka secara positif, mengikuti aturan, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Disiplin di kelas tidak hanya mengenai ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti fokus, kerjasama, dan penghormatan terhadap guru dan teman sekelas. Selanjutnya, pentingnya pembinaan dan disiplin anak. Kemampuan anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya merupakan modal dasar yang sangat penting bagi kehidupan yang sukses di masa depan. Berkaitan dengan hal ini, peran guru membantu anak menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga anak merasa bahagia dan mampu menerima dirinya. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa pembinaan disiplin dan perilaku anak itu penting. 1. Membantu anak memahami batasan dan aturan. Dengan pembinaan disiplin, anak akan belajar mengenai batasan dan aturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membantu mereka mengerti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. 2. Membentuk kebiasaan yang baik. Pembinaan disiplin dan perilaku yang baik akan membantu anak membentuk kebiasaan yang baik sejak dini. Misalnya, mengajarkan anak untuk selalu menjaga kebersihan diri, berbicara dengan sopan, atau menghormati orang lain. 3. Meningkatkan kemandirian. Dengan pembinaan disiplin yang tepat, anak akan belajar menjadi mandiri dan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Mereka akan belajar mengambil keputusan yang baik dan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Selanjutnya, teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Menurut Wiani 2013, terdapat 3 macam teknik pembinaan disiplin adalah sebagai berikut. Teknik eksternal kontrol merupakan suatu teknik yang dimana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. 1. Teknik internal kontrol mengusahakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas. 2. Teknik kooperatif kontrol. Ini antara guru sebagai manajer kelas dengan peserta didik harus saling bekerja sama dengan baik dalam menegakkan disiplin di dalam kelas. Menurut Wiani 2013, disiplin perlu dibina pada diri sendiri peserta didik agar mereka dengan mudah dapat meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial secara mendalam dalam dirinya, mengerti dengan segera untuk menjalankan apa yang diwajibkan dan secara langsung mengerti larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Selanjutnya, pemeliharaan dan peningkatan anak. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh guru sebagai manajer kelas sebagai berikut. 1. Abaikan si pelanggar. Peserta didik seringkali berperilaku buruk untuk mendapatkan perhatian dari guru atau bahkan menguji reaksi guru. 2. Kirimkan pesan-pesan nonverbal. Pesan-pesan nonverbal dapat diistilahkan dengan bahasa tubuh. Guru dapat menggunakan kontak mata, melakukan perubahan-perubahan dalam suara dan gerak tubuh ketika peserta didik berperilaku kemanusiaan yang tidak diperbolehkan atau melanggar aturan guru. 3. Ajak berbicara cepat. Guru dapat mengajak
peserta didik yang tidak disiplin keluar kelas dan menanyakan alasan mengapa ia berbuat demikian. Jika alasan masuk akal, guru secepatnya memberikan solusi untuk menanganinya. 4. Telepon orang tua pelaku. 5. Pindahkan pelaku ke tempat yang dapat digunakan untuk memindahkannya seperti ruang konseling. Selanjutnya, penerapan hukum dan hadiah. Reward merupakan pemberian berupa sesuatu kepada individu ataupun kelompok sebagai salah satu apresiasi atau penghargaan atas pencapaian yang mereka dapatkan. Reward juga diberikan kepada semua orang dalam bentuk yang disesuaikan dengan pencapaian mereka atas motif tertentu. Reward dapat dikatakan sebagai salah satu langkah yang dilakukan oleh seseorang guna memberikan sesuatu penghargaan kepada seseorang yang telah mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Sedangkan punishment dilakukan untuk menghindari keadaan yang kurang menyenangkan dengan memperbaiki atau meminimalisir tingkah laku yang kurang baik dalam sebuah aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dalam keluarga, sekolah atau pesantren, perusahaan, dan masyarakat. Tak jarang kita lihat perilaku-perilaku yang kurang enak untuk dilihat yang dilakukan oleh anggotanya. Oleh karena itu, dengan adanya perilaku yang disertai punishment, maka perilaku tersebut negatif akan berkurang, bahkan tidak akan mengulangi kembali. Selanjutnya, tujuan penerapan hadiah dan hukum. Terdapat beberapa tujuan pemberian reward, antara lain, reward diberikan agar mampu menarik perhatian seseorang untuk menjadi anggota organisasi yang berkualitas, untuk mempertahankan perilaku baik seseorang dengan segala macam strategi. Sistem reward yang baik akan memberikan bahkan meningkatkan motivasi seseorang dalam beraktivitas, memberikan pembiasaan kepada seseorang untuk terus berbuat baik secara berkelanjutan. Sedangkan tujuan dari punishment atau hukuman, baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek, ialah sebagaimana berikut. Pembalasan artinya si pelaku atau peserta didik yang melakukan pelanggaran akan diberikan dengan sanksi yang serupa seperti pelanggaran yang dilakukan. Namun hukuman pembalasan ini akan gugur dengan sendirinya manakala korban dari pelaku memaafkan atau si pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Perbaikan perlindungan. Adanya hukum jelas merupakan suatu perlindungan terhadap si korban atau si pelaku. Dilindunginya si pelaku karena bisa saja kita salah sasaran dan ganti rugi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.